Jika fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan cos 2x min 60 derajat untuk x di antara 0 derajat hingga 180 derajat, tentukan titik minimumnya. Nah, jadi gini, buat menentukan titik minimum ini kita harus tahu titik stasionernya ya. Nah, titik stasioner diperoleh dari turunan ini ya. Turunan pertama dari fungsi ini. Nah, jadi cara menyelesaikannya itu gini ya. Ikutin langkah-langkahnya. F aksen X sama dengan 0. Nah, ini kita turunin. Ingat PST. P itu pangkat ya. Ini kan pangkat 1 nih ya. Kalau pangkat 1 ya udah abaikan aja P-nya. Kalau S ini sudut. Ya, sudut. Nah, ini kan sudutnya nih ya. Turunan dari 2x ini kita turunin ya sudutnya. Turunan dari 2x itu 2. Turunan dari min 60 derajat itu 0 ya. Turunan dari min 60 derajat itu 0. Ya udah, kalau 0 nggak usah kita masukin ya. Nah, sudutnya kan udah. Habis itu trigonometri T. Nah, trigonometrinya itu kan cos. Turunan dari cos itu min sin. Min sin. Ingat, sudutnya ngikut. Nah, jadi 2x min 60 derajat ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, oke, ini kita pindah ruas ya. Ini kan 2 kali min sin itu kan jadi min 2 gitu ya. Min 2 kali sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Ini 0 dibagi min 2 ya. Ini pindah ruas. Nah, jadi sisanya itu kan sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Sin, ya, sin berapa sih yang nilainya 0? Sin berapa? Ayo. Sin 0 derajat, ya kan? Nah, oke, sin 0 derajat. Nah, ini sinnya boleh kita coret, ya. Nah, jadi sisanya kan ini 2x min 60 derajat sama juga dengan 0 derajat. Nah, sinus ya, sinus ini punya dua kemungkinan ya. Kalau enggak di kuadran 1, di kuadran 2. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, yang pertama kita mau pakai yang di kuadran 1 ya. Nah, ini kita tulis nih ya. 2x min 60 derajat sama juga dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, 2x sama juga dengan ini kita pindahin jadi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini semuanya kita bagi 2. Jadi X sama juga dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, pada saat K-nya kita masukin 0, maka kita peroleh X-nya ini 30 derajat, ya kan? Kalau K-nya 1, ya ini kalau kita masukin 1 ini kan jadi 180 ditambah 30, jadi 210. 210 ya, 210 derajat ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi, Kak? Karena intervalnya ini mintanya dari 0 derajat sampai 180. Jadi ini nggak memenuhi ya. Gitu. Nah, jadi ini cukup sampai di sini aja ya. Nah, cukup sampai di sini saja. Oke, yang kedua ya, yang kuadran 2 nih, kita tulis lagi ya. 2x min 60 derajat sama juga dengan, kalau kuadran 2 itu punyanya 180, jadi kita kurangin nih. 180 ya derajat dikurangin dengan ini 0 derajat. Tambah K dikali 360 derajat. Nah, oke, jadi 2x sama juga dengan ini, kalau kita pindahin ya, 60 ketemu 180, jadinya 240 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah,
semuanya kita bagi 2 ya. Jadi X sama juga dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Pada saat K-nya kita masukin, kalau ini kita masukin 0 ya, kalau kita masukin 0 itu kita memperoleh 120 ya X-nya. Kalau kita masukin 1 ini jadi 300 ya. Nah, 300 itu tidak memenuhi, ini sampai 180. Oke, ini udah cukup nih datanya nih. Ada 2 nih. Nah, kita uji ya, mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, Fx-nya ini apa? Fx-nya kan ini. Ya kan? Cos 2x min 60 derajat. Oke, X-nya kita masukin 30 derajat nih, yang pertama. 30 derajat sama juga dengan cos 2 dikali 30 derajat dikurangi 60 derajat. Ini 60 ya, ini 60 juga. Ini 2 kali 30, 60. Jadi cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat ini sama juga dengan 1. Yang kedua kita masukin ini 120. 120 derajat sama juga dengan cos ya, 2 dikali 120 derajat dikurang 60 derajat. Jadi cos ini kan 240 ya. 240 dikurangi 60 itu sama juga dengan 180. Nah, cos 180 derajat itu min 1 ya. Nah, 1 sama min 1 mana yang minimum nih? Yang minimum itu min 1 ya. Nah, jadi dapat nih titiknya ya. Jadi titik minimumnya ini X-nya ya kan, 120 nih. Ini 120 derajat, min 1 gitu ya. Ini jawabannya. Oke, ini soal kedua ya. Jika fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan sin 3x min cos 3x untuk x di antara 0 derajat hingga 180 derajat, tentukan titik minimumnya. Nah, caranya sama ya. Kita turunin dulu. Nah, turunan dari sin 3x ya. Ingatin PST, pangkat sudut trigonometri. Pangkatnya ini kan 1, jadi nggak usah ya. Nggak usah P-nya tuh diabaikan aja. Habis itu S ini sudut. Nah, 3x, turunan dari 3x itu 3. Habis itu kita ke T. T itu trigonometri. Trigonometrinya ini kan sinus ya. Turunan dari sin itu cos. Cos, ingat sudutnya ini ngikut 3x. Oke, ini dikurang ya. Dikurang. Nah, ini sama nih. Kita ke sudut dulu. Turunan dari 3x itu 3 dikali ya. Nah, ini kasih tanda kurung aja. Oke, 3 dikali turunan dari cos itu min sin. Nah, sudutnya ngikut. Sama dengan 0. Nah, ini 3 dikali cos 3x ya. Kurang ketemu min jadi plus. Plus 3 sin 3x. Nah, ini 3 cos 3x nya ini saya pindahin ke kanan ya. Saya pindahin ke kanan. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, jadi 3 sin 3x sama juga dengan ini saya pindahin jadi min 3 kali cos 3x. Nah, oke, habis itu ini cos 3x nya saya pindahin lagi ke kiri, jadinya gini, sin 3x per cos 3x sama juga dengan ini kan min 3 ya, min 3
per ini saya pindahin ke kanan 3. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, sin per cos itu kan sama juga dengan tan ya. Sin per cos itu sama juga dengan tan. Ya, ini sama-sama 3x jadi tan 3x. Nah, min 3 bagi 3 itu min 1. Tan ya, tan yang nilainya min 1 itu tan berapa yuk? Kalau positif itu kan, kalau tan 1 ya, 1 aja ini. Kalau tan 1 itu 45. Kalau negatif artinya 180 dikurangi 45 ya. 135 ya. Tan 135 derajat. Oke. Nah, kita pakai rumus tan ya, ini kita coret aja. Jadi 3x sama juga dengan 135 derajat. Tan itu kan punya rumus 1 ya, 1 aja ya rumus tan. 3x sama juga dengan 135 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, kita bagi 3 ya. X sama juga dengan ini kalau dibagi 3 ya, dapatnya 45 ya, 45 derajat. 135 dibagi 3 itu dapatnya 45 derajat. Kalau ini kita bagi 3 itu dapat 60 ya. Nah, pada saat k-nya kita masukin 0, maka kita peroleh x sama juga dengan 45 derajat. Pada saat k-nya kita masukin 1, maka kita akan memperoleh x 105 derajat. Kalau kita masukin k-nya 2, kalau k-nya 2, oke 2 ya. Nah, kalau k-nya 2 ini kan 120 tambah 45, jadi 165 ya. Nah, oke, kalau kita masukin k-nya 3, ini pasti tidak memenuhi ya, karena ini sampai 180 derajat aja. Sampai 180 derajat aja. Nah, udah dapat ini, kita uji ya. Ini kan fungsinya nih. Nah, kita masukin aja. Sebelumnya saya kasih batas aja dulu ya. Nah, fx-nya kan kita tahu sin 3x dikurangi cos 3x. Nah, kita masukin nih ya, x-nya 45 ya, 105 sama 165. Pada saat f-nya 45 derajat, nah, jadi ini sin, ini 3 ya, 3 dikali 45 derajat dikurang cos 3 dikali 45 derajat. Oke, ini sama juga dengan sin 45 dikali 3 itu 135 derajat. Ini cos 135 derajat. Sin 135 ya, ini sama juga dengan sin 45. Sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Ini kosinus di kuadran 2 itu nilainya negatif ya. Oke, ini cos 135 itu minus setengah akar 2. Oke, ini setengah akar 2 ini kurang ketemu min jadi plus ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadi akar 2 gitu. Oke, sekarang kita coba uji yang 105 ya. Sebelumnya ini saya hapus dulu ya. Nah, udah saya hapus ya. Kita masukin ya sama F. Ini 105 derajat ya. Oke, jadi
sin 3 dikali 105 derajat dikurangi cos 3 dikali 105 derajat. Nah, ini jadi sin 315 derajat dikurangi cos 315 derajat. Oke, jadi ini sama juga dengan negatif sin 45 ya, berarti min setengah akar 2 dikurang ini kosinus di kuadran 4 itu nilainya positif ya, dikurang setengah akar 2 ya. Kosinus ini sama juga dengan ini hasilnya, jadi ini negatif akar 2. Oke, habis itu yang terakhir yang ini ya, 165 derajat. Sin 3 dikali 165 derajat dikurangi cos 3 dikali 165 derajat. 165 dikali 3 itu sama juga dengan 5 kali 3 kali 15 ya, 9495. Sampai sini pahamnya. Ini 3 kali 165 dikurang cos 3 dikali 165 derajat. Ini langsung aja ya, langsung dikali cos 495 derajat. Oke, ini sin 495 ya, sin 495 derajat. Ini sama juga dengan sin 360 ditambah 135 ya. Jadi ini sama juga dengan sin 135 derajat. Sin 135 artinya setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Kalau ini 135 dikurang, berarti ini kosinus 135 ya, sama juga dengan kosinus 135 negatif setengah akar 2. Nah, oke, kurang ketemu min jadi plus, setengah tambah setengah jadi 1, jadi akar 2. Nah, ini kan akar 2, ini akar 2 juga ya. Nah, tapi yang terpenting ya, bukan itu. Yang terpenting itu kan pertanyaannya titik minimumnya ya. Nah, ini yang ditanya titik minimumnya. Ini akar 2 positif, ini juga positif, ini negatif. Nah, jadi minimumnya tuh yang ini ya. Nah, oke. Jawabannya ya, jadi titik minimumnya X-nya ini kan ini ya, 105 derajat. Yang ini ya, 105 derajat, koma ini nilai Y ya. Ini Y. Oke, ini min akar 2. Gitu ya. Kalau semisal yang ditanya itu titik maksimumnya, kalau semisal ini maksimum ya, maka jawabannya ada 2 ya. Nah, kalau semisal maksimum ya, titik maksimum, maka kalian jawab 2. Yang pertama titiknya ini ya, yang ini nih. Nah, 45 koma akar 2. Yang kedua 165 derajat ya, koma akar 2. Nah, ini buat maksimum ya, titik maksimum. Oke, sampai sini paham ya? Oke, mungkin cukup lah ya 2 soal. Kalau pengen request soal silahkan
cantumkan ke Instagram saya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.